Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Afrian Rizky Ananda, Nabila Usaf, Rizky Fuad Ali, Rizky Al-Aksal, dan Agun Plaza akan mempresentasikan tentang ekonomi politik klasik yang dimulai dari pendahuluan. Latar belakang, aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permukaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela dan menurut aliran klasik, ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Mula-mula kemajuan teknologi lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk, tetapi akhirnya terjadi sebaliknya dan perekonomian akan mengalami kemacetan. Kemajuan teknologi mula-mula disebabkan oleh adanya akumulasi kapital, atau dengan kata lain kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan kapital. Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini akan menurun setelah berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Karena sumber daya alam itu terbatas, teori-teori perkembangan dari beberapa pengamat aliran klasik diantaranya adalah Francois Quesnay, John Locke, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan George Stuart Mill. Rumusan masalah. Adapun masalah yang kami bahas dalam makalah ini yaitu 1. Bagaimanakah latar belakang perkembangan mazhab klasik? 2. Apa saja ruang lingkup mazhab klasik? 3. Bagaimanakah bentuk pemikiran mazhab klasik? Latar belakang masalah. Aliran atau mazhab yang dikembangkan oleh Adam Smith disebut mazhab klasik. Sebagai gagasan-gagasan yang ia tulis sebetulnya sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya. Misalnya, soal paham individualisme tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme yang dikembangkan oleh Epicurus pada masa Yunani kuno. Begitu juga dengan pendapatnya agar pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian. Sudah dibicarakan oleh Francis Quensey sebelumnya, karena gagasan-gagasan Smith banyak yang klasik oleh musuh bebuyutannya Karl Marx. Aliran yang dikembangkan kembali oleh Adam Smith disebut mazhab klasik. Adam Smith sebagai pendiri paham klasik hidup pada tahap awal revolusi industri di Inggris. Pandangan-pandangannya yang optimis tentang kekayaan bangsa-bangsa tidak orisinal, tetapi dia telah berhasil menguntungkan berbagai pandangan yang relevan dengan pembahasan teori ongkos produksi, upah, laba, dan sewa lebih utuh dan terkait dibicarakan. Di samping itu, teori pembangunannya telah memperhitungkan pertumbuhan penduduk, pembagian kinerja, akumulasi modal. Pada generasi berikutnya, pandangan-pandangan ekonomi klasik cenderung bersifat pesimis. Hal ini berkaitan dengan teori penduduk dari Malthus dan teori upah, laba, dan sewa lahan dari Ricardo. Hal ini disusul pula oleh berbagai kritik yang tajam terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi klasik. John Stuart Mill, seorang tokoh ekonomi yang hidup di ujung masa aliran klasik. Pembahasannya bersifat eklektik. Sumbangannya yang terkenal terhadap pemikiran ekonomi antara lain adalah hukum produksi dan distribusi, dasar teori perdagangan internasional, dan mengembangkan metodologi ekonomi. Ruang lingkup mazhab klasik. Kemerdekaan alamiah. Landasan pandangan ekonomi klasik adalah kepentingan pribadi dengan kemerdekaan alamiah. Kemerdekaan pribadi sedemikian sempurnanya sehingga setiap orang tahu apa yang menguntungkan bagi dirinya. Pada sekitaran tahun 1776, Kepulauan Inggris masih dalam tahap transisi. Dunia perdagangan baik di dalam maupun ke luar negeri telah berkembang, sedangkan sektor industri di pertanian mulai menampakkan perbaikan. Dengan pandangan-pandangannya, yaitu sebenarnya Smith menentang arus. Oleh karena arus pemikiran merkantilis masih berkembang yang menekankan peran negara dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian terlihat dengan jelas kesinambungan alur pemikiran fisiokrat dengan dasar pemikiran ekonomi klasik. Pendekatannya
Bila dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran paham sebelumnya, lebih terpadu, konsisten dalam mendalam, dan bersifat lebih umum. Membicarakan kekayaan sangat penting. Karena itulah subjek pengajian ekonomi, dia menantang pandangan kaum merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan itu terdiri dari uang dan logam mulia. Perdagangan internasional bukan semata-mata untuk mendapatkan logam-logam mulia, tetapi untuk pertukaran komoditi yang diperlukan, memperluas pasar, dan hal ini akan meningkatkan pembagian kinerja. Pemikiran yang pesimistik. Revolusi industri pada abad ke-19 di Inggris selain menjadikan negara tersebut menjadi negara industri yang maju, juga mendatangkan hal yang kurang menyenangkan seperti kemiskinan, pengangguran, tenaga kerja, anak-anak, dan tekanan-tekanan baru dalam kehidupan, baik di kota maupun pedesaan. Dalam keadaan demikian, Thomas Robert Malthus membahas tentang jumlah penduduk yang bertambah lebih cepat daripada pertumbuhan bahan makanan. Selanjutnya, Ricardo datang juga dengan teori distribusi yang lebih tajam yang mengandung pertentangan antara tuan dan lahan, pemilik modal dan tenaga kerja. Selain itu, sewa lahan akan meningkat, lahan-lahan subur semakin langka. Ricardo mengembangkan lebih lanjut teori nilai kerja dan memberi penjelasan lain tentang perdagangan internasional bila dibandingkan dengan pandangan kaum merkantilisme. Yang ke C, pemikiran mazhab klasik. Yang pertama ada Adam Smith. Teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi. Walaupun semula menggunakan teori nilai tenaga kerja, barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar dalam jangka panjang. Harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut Yang kedua yaitu David Ricardo. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat, yaitu A. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatan dalam bentuk akumulasi. Akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Yang B. Golongan buruh. Golongan buruh ini tergantung pada golongan kapital dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Yang C. Golongan tuan tanah. Mereka hanya memikirkan sewa saja, dan golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus jadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya, akan semakin langka adanya. Kemudian dari nomor 3 yaitu Thomas Robert Malthus. Menurut Thomas Robert Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Menurut Thomas Robert Malthus, untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus. Sedangkan menurut J.B. Say, berkembang dengan hukum pasar, di mana dikatakan bahwa supply creates its own demand, yang artinya asal jumlah produksi bertambah maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah pula, karena pada hakikatnya kebutuhan manusia tidak terbatas. Penutup. Kesimpulan. 1. Pemikiran-pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang pada abad ke-15 saat terjadinya revolusi pertanian di Eropa. Akan tetapi pengakuan terhadap ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri baru diberikan pada abad ke-18 setelah Adam Smith muncul dalam pencaturan ekonomi. Adam Smith 1729 sampai 1790 tidak disangsikan lagi merupakan tokoh utama aliran ekonomi yang dikenal sebagai aliran klasik. 2. Ruang lingkup
Mazhab klasik antara lain kemerdekaan alamiah, pemikiran yang pesimistik, dan individu dan negara. Pemikiran mazhab klasik antara lain Adam Smith 1723 sampai 1790, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Adapun daftar pusakanya kami ambil dari Google salah satunya. Sekian dari hasil presentasi kami hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi hari ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.